Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita, Kidung Pujian 96 bait pertama, Kembali pada Tuhan. Dosa, datanglah pada Tuhan, Dia sedia mengampuni dosamu, Dia telah menderita bagimu, kembalilah pada Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 9 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya dengan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bapak, Ibu, ya Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyanyikan pengharapan kita
Kidung Pujian 28 bait 1 dan 3, Tahta Kasih Karunia. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita mengerti dan dapat melaksanakan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan saat ini Kau perkenankan kami dalam kebaktian ini bersekutu. Meskipun tidak dalam satu tempat, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu mempersekutukan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, terangilah hati kami dan seluruh hidup kami, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memperhatikan bagian dari Perjanjian Baru dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada pada minggu-minggu Advent, dan saat ini pada minggu kedua masa Advent. Oleh karena itu kita masih bersama merenungkan, menghayati kehidupan kita dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya dalam Natal. Advent itu sendiri dari Adventus artinya kedatangan, sehingga masa-masa Advent ini kita menantikan atau menunggu kedatangan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pada minggu Advent kedua ini di beberapa gereja juga pohon Natal sudah dipasang, dan juga pemaknaannya dengan pohon Natal yang tidak dengan nyala api atau nyala penerangan. Belum ada kerlip lampu Natalnya begitu barangkali. Karena saat ini memang kita dalam rangka menyambut datangnya Natal, tetapi kita masih dalam suasana pertobatan. Maka warna liturgi ungu sebagaimana stola ini melambangkan pertobatan, melambangkan kesedihan karena dosa, dan kita diingatkan dengan jangkar ini sebagai simbol bahwa kita berlabuh pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dan kita akan sampai pada Sang Penebus yang mengampuni dosa kita, menebus kita dari kuasa dosa. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mendengarkan seruan pertobatan. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis, dia menyerukan, bertobatlah,
Sebetulnya kedatangannya sebagaimana ditulis dalam ayat yang kita baca, Yohanes Pembaptis adalah yang disabdakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya bahwa nanti akan ada yang datang terlebih dahulu mendahului kedatangan Sang Juru Selamat, mendahului kedatangan Kristus. Dan dia akan berseru-seru bertobatlah. Kenapa harus berseru-seru bertobat? Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia artinya berbalik. Berbalik dari apa? Dari perbuatannya yang dosa, berbalik kepada perbuatan yang sesuai kehendak Allah. Perbuatan dalam kesucian. Ini adalah awal dari ketika orang menyadari bahwa dirinya berdosa, pantas dihukum. Oleh karena itu memerlukan juru selamat. Tanpa menyadari bahwa dirinya berdosa, tidak mungkin dia itu akan datang kepada juru selamat. Kenapa? Karena buat apa datang kepada juru selamat? Wong saya selamat, saya tidak butuh diselamatkan. Saya kan memang tidak menemui hal-hal yang berkaitan dengan kehancuran, hal-hal yang berkenaan dengan hukuman. Jadi buat apa? Ketika seseorang tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa dirinya berada dalam dosa, tidak sadar juga dan tidak mungkin mengaku juga bahwa dirinya itu sebetulnya harus bertobat, bahwa dirinya itu sebetulnya menuju ke kehancuran, itu tidak disadari. Maka buat apa datang kepada Kristus? Buat apa menunggu Tuhan Yesus? Kan gitu. Oleh karena itu seruan ini supaya kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, membutuhkan juru selamat. Maka dalam masa Advent ini kita melihat diri kita, sebetulnya kita ini akan menjumpai Kristus itu. Apakah memang kita akan menyerahkan hidup kepada Kristus atau kita tetap hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat? Pertobatan ini adalah awal ketika kita mau datang kepada Kristus. Dan ketika datang kepada Kristus, dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membaptis dengan roh. Maksudnya apa? Yohanes membaptis dengan air itu simbol bahwa orang itu sudah dikuburkan di dalam air. Dan kemudian ketika dia setelah pembaptisan itu, dia hidupnya tidak sama dengan sebelum dia dibaptis itu. Sekarang dia menjalani hidup baru. Kalau hidup baru, ya jangan seperti hidup lama yang hidup dalam dosa. Kalau hidup baru, hidup di dalam kesucian. Karena Allah itu suci. Maka Kristus datang menyucikan kita supaya kita hidup dalam Dia, menyatakan hidup baru. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita mendengarkan seruan untuk bertobat itu. Mendengarkan itu tidak mudah. Mendingan mendengarkan yang enak-enak kan. Bertobat itu tidak mudah loh. Orang itu tidak semua rela ditunjuk salahnya. Tidak semua rela diluruskan. Malah tahu kalau jalannya itu bengkok, tapi dipilih. Wah, kalau jalan yang lurus itu terjal, nggak enak, ribet. Nah gitu kan.
Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, memang banyak rintangan. Tetapi percayalah menuju kepada damai sejahtera. Atau saudara-saudara memilih jalan yang enak, mudah, nyaman, tetapi menuju kebinasaan? Tidak kan? Seperti saya, tentu saudara-saudara, dan juga anak-anak, tentu mengharapkan sekali damai sejahtera Kristus. Oleh karena itu, mari pertobatan. Seruannya kita dengar, dan jangan hanya kita dengar terus berhenti, ya namanya pertobatannya berhenti. Tidak. Pertobatan itu baru awal. Kemudian bertobat dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dalam Tuhan Yesus, dalam kesucian, dalam kasih, dalam perhatian kepada sesama, dan hubungan kita baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih dalam masa pandemi. Ini perlu kita satu dan yang lainnya menopang, menolong, menyemangati. Kalau tidak, apa-apa sulit. Sehingga kita mudah mencari kesalahan orang lain. Apalagi kalau kita merasa disengsarakan. Apalagi kalau kita ini menderita atau berbeban berat, seringkali emosi mudah muncul dan mencari kambing hitam. Lupa bahwa kita masing-masing harus melihat diri kita sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Kesalahan kita apa? Itu dulu. Supaya kita tidak saling menyalahkan dan justru malah menambah masalah di masa pandemi ini. Dan juga di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga di daerah Magelang, Boyolali, Klaten. Ini saudara-saudara kita juga banyak yang saat ini merasakan kekhawatiran karena aktivitas gunung berapi yang saat ini aktivitas erupsi yang juga tentunya membawa dampak bagi banyak orang, dan juga upaya-upaya untuk evakuasi, untuk menolong mereka, baik orang-orang di sekitar sana, juga ternaknya begitu. Juga hal-hal yang berkenaan dengan perhatian bagi mereka, kesehatan dan sebagainya, perlu perhatian. Dan juga kita minggu yang lalu mengumpulkan persembahan khusus untuk tangga bencana itu. Biarlah diberkati oleh Tuhan sebagai wujud perhatian kita juga, agar kita tidak hanya menyalahkan, tetapi kita memang mengungkapkan setelah kita bertobat, menyatakan dalam kasih perhatian kepada sesama juga. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saat ini mari kita semakin siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa Advent ini, lilin yang dinyalakan 2, biru semua, dan kita tahu bahwa meskipun suasana kelabu, tetapi akan semakin terang karena berpengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Biarlah Roh Kudus membimbing kita untuk kita bertobat, kita menyatakan hidup baru, dan merasakan damai sejahtera dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagai dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 444, bait yang pertama, mengucap syukurlah. Syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, di mana kami berada pada minggu kedua di minggu-minggu Advent ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus mendengar seruan pertobatan, karena kami seringkali tidak mau mendengar seruan itu. Oleh karena itu kami tidak bertobat. Oleh karena itu juga Roh Kudus berkenanlah menerangi kami untuk kami mempunyai niat untuk bertobat. Melihat diri kami, menyadari bahwa kami orang yang berdosa. Dan kami harus bertobat agar kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun. Juga saudara-saudara kami yang ada di Adioswo,
Berkatilah agar mereka senantiasa dikuatkan jiwa raga, merasakan kasih-Mu, penuh pengharapan akan kedatangan Juru Selamat yang menolong, menyertai, dan memberkati hidup kami semua, meskipun dalam kelemahan raga. Bapa di surga, kami percaya dengan pertolongan-Mu, kesehatan saudara-saudari kami semakin membaik. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini juga dalam kelemahan raga, berkatilah mereka untuk mendapatkan pemulihan dari-Mu. Keluarga yang melayani mendampingi, berkatilah sehingga seluruh keluarga penuh dengan kasih dan merasakan damai sejahtera-Mu. Secara khusus, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang disebabkan virus corona, berkatilah mereka Tuhan, karunialah kesabaran, kuatkanlah dan karunialah pemulihan kesehatan mereka. Saudara-saudara kami yang ada di garda depan dalam memberikan pertolongan bagi mereka, para dokter, perawat, para penyedia sarana prasarana, dan juga para relawan, beserta dengan aparat pemerintah dan seluruh warga negara. Berkatilah untuk boleh bersama dalam kesatu hatian mengatasi masalah-masalah yang disebabkan virus corona ini. Juga korban tidak semakin banyak. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi pengadaan vaksin yang saat ini diusahakan, berkatilah sehingga semua berdaya guna untuk mengatasi pandemi saat ini. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi rencana di mana lembaga pendidikan, sekolah akan mulai dengan onsite atau offline. Mereka diadakan di kelas meskipun dengan tata cara baru atau kenormalan baru. Berkatilah persiapan dan pelaksanaannya untuk berjalan dengan baik dan terhindar dari wabah atau pandemi yang mengakibatkan semakin merasakan penderitaan, tetapi sebaliknya biarlah mereka tetap dapat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu untuk tetap sehat, baik para peserta didik maupun para pendidik, semuanya penuh dengan berkat-Mu. Bapa di surga, kami juga ingat pada saat ini saudara-saudara kami di sekitar Gunung Merapi yang tentunya merasakan penderitaan karena aktivitas erupsi Gunung Merapi. Berkatilah mereka untuk dikuatkan, untuk senantiasa dikaruniai kesabaran, dan juga rasakan pertolongan-Mu senantiasa. Para relawan dan petugas yang memberikan perhatian, kasih, dan pertolongan bagi mereka, karunialah penyertaan dan kekuatan jiwa raga juga Tuhan. Bersama dengan relawan, pemerintah, aparat, dan saudara-saudara kami yang memberikan perhatian dan kasih untuk menolong, semuanya Engkau pakai dalam karya-Mu, memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang memang membutuhkan itu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden sampai daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat RT, semuanya dalam penyertaan dan berkat-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan pada saat ini. Berkatilah persembahan ini untuk
menjadi karunia-karunia hidup sebagai bagian dalam karyamu, khususnya melalui GKJ Dayu ini, itu mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Juga kegiatan-kegiatan di GKJ Dayu maupun di gereja-gereja dalam acara-acara ritual atau peribadahan maupun acara-acara untuk memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami di luar gereja. Semuanya agar dapat berjalan baik bagi warga gereja maupun bukan warga gereja, merasakan damai sejahtera. Bapa di surga, kami menyerahkan doa ini hanya kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah menjadi doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 142, bait 1 dan 2, Jurang di hati lekas timbuni. Timbuni, gunung dosa meratakanlah, siapkan jalan di gunung, sunyi Allahmu datang segera. Suara Yohanes pun berkumandang, orang berdosa bertobatlah, kamu baptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa melihat diri kita, menilik hati kita, dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam pertobatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.